Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Trisantiko. Saya dari PSBB dengan NIM E1E021007. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangka tubuh ikan mas. Jadi tubuh ikan mas ini memiliki rangka yang kokoh dan ada rangka yang rawan. Kemudian pola dasar tubuh ikan mas. Ikan mempunyai suatu pola dasar yang sama, yakni kepala, badan, ekor. Adapun pembagian dari pola dasar tubuh ikan tersebut, bagian kepala yakni terdiri dari bagian dari ujung mulut terdepan hingga ujung operkulum belakang, yang terdiri dari organ yang terdapat pada bagian kepala, mulut, mata, tutup insang atau operkulum, caput, kemudian hidung, kemudian bagian badan itu dari ujung operkulum bagian paling belakang sampai ke sirip dubur paling belakang. Itu yang terdiri dari sirip dada, sirip perut, tulang punggung, sirip punggung. Nah, kemudian bagian ekor nih, bagian ekor dari sirip dubur paling belakang hingga sampai sisik sampai ujung ekor. Nah, itu namanya tubuh ekor paling belakang. Nah, jadi pada tengkorak kepala ini ada beberapa nama-nama. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang berada di tengkorak kepala. Jadi bagian yang ini atau yang disebut caput ini yaitu tulang rangka pecamicula. Iya, pecamicula. Terus kemudian jika mulutnya kita buka, yaitu namanya glossoial teti. Kemudian yang di bawah ini yaitu dentari. Kemudian yang di sini nih angular. Bagian atas ini pembagian dari tulang rahang atas dan tulang bawah ini yang paling ujung nih. Yang paling ujung ini nama itu makila. Kemudian yang paling ujung lagi nih di sini nih, paling ujung lagi di sini namanya itu super makila. Kemudian yang di sini, yang di bawah sini nih, yang di bawah sini dekat rangka tadi kan, yaitu ectopatriogoid ya, patriogoid. Kemudian yang pembentukan di sini itu petrocular. Kemudian pembelah dari operculum ini kan quadrate, sympacti, metaporogoid. Kemudian ada operculum di sini penutup. Dan saya jelaskan lagi, sistem rangka ikan adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Rangka visceral berdasarkan fungsinya, bagian tulang lengkung insang dan turunan-turunannya. Rangka epidikular berdasarkan fungsinya sebagai tulang penyokong sirip nih, dan pelekat-pelekatnya nih, tulang apa namanya di epidikular. Di sini yang sirip atas kan ada pelekatnya, biasanya kita makan ikan kan ada tuh pelekatnya tuh di sirip dada tuh, kalau kita lepas udah matang kita lepas pasti ada pelekatnya. Kemudian yang di sirip ini tuh ada juga yang ini, nah pelekatnya tuh di sini, pelekat. Pasti kalau kalian makan ikan sudah tahu lah pokoknya. Jika belum, coba makan ikan. Adapun beberapa rangka ikan, yaitu rangka aksial yang mencakup tulang tengkorak. Kemudian rangka visceral meliputi semua bagian tulang insang. Rangka epidikular meliputi sirip dengan pelekatnya yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman, yang pelekatnya tadi. Oke. Kemudian
ada rangka ikan yang dibedakan tuh menjadi dua. Ya, jadi ada yang rangka luar dan rangka dalam. Nah, rangka luar ini biasanya disebut exoskeleton dan rangka dalam tuh endoskeleton. Ah, teman-teman, jadi rangka luar ini terdiri dari sisik, kemudian sirip dan bagian luar pokoknya. Kemudian yang bagian dalam nih ada contohnya tuh kolomna vertebralis. Nah, tulang kolomna vertebralis. Adapun yang di sini ini namanya jari-jari rawan. Dan yang di sini itu ada jari-jari sirip punggung bagian belakang. Kemudian yang bagian tengah ekor ini namanya di bagian bawah ini namanya itu duri neural kalau nggak salah. Bagian bawah sini duri neural. Kemudian yang paling belakang di sini nih, ini yang di sini itu namanya vertebra. Kemudian yang ini tulang di sini, ini kan, yang tengah-tengah sini hepural. Ini jari-jari sirip ekor. Kemudian duri hernal ini di sini nih, duri hernal. Jari-jari sirip anal. Kemudian jari-jari rawan ini atau pengaitnya tadi. Jari-jari sirip perut, jari-jari sirip perut dia menyangkut di sini. Ini jari-jari sirip perut di sini kan dia menyangkut nih, itu ada sangkutannya gitu. Terus jari-jari sirip dada, ini jari-jari sirip dada. Kemudian tulang rusuk, ini tulang rusuk di sini, di bagian sini tulang rusuk. Nih tulang rusuk nih, terasa nih tulang rusuk. Kemudian yang di sini nih, yang lancip ini nih, lancip ini kan, itu namanya tuh claviculi. Yang di sini itu namanya claviculi. Nah, kemudian ada di sini kan tadi kan sudah saya jelaskan, ada rahang bawah, ada rahang atas. Kemudian untuk itunya di sini ada orbit, ada tengkorak. Di bagian atas ini ada tengkorak, operculum, jari-jari sirip punggung, pelekat, dan jari-jari rawan. Nah, rangka ikan ini terdiri dari tulang-tulang atau bones dan rawan atau cartilages. Nah, jadi yang menempel pada tendon atau jaringan pengait atau pengnempel gitu ya bahasanya, itu yang saya jelaskan tadi seperti tulang sirip ini kan, sirip dada itu kan ada penempelnya. Kemudian tulang sejati dilapisi proteum yang tersusun atas osteocoles dan makrihulang, tergantung kepada spesiesnya lagi gitu. Spesies ada ikan yang tulangnya berisi osteocoites, tulang seluler. Kemudian misalnya ikan mas. Nah, ikan mas ini kan tanpa osteocoites atau tulang acellular atau tulang acellular bone. Jadi kemudian saya akan membahas tentang rangka berdasarkan fungsinya. Rangka berdasarkan fungsinya, yang pertama kan ada rangka aksial atau poros yang memberikan bentuk dasar tubuh ikan, yaitu tengkorak, tulang punggung, tulang rusuk, tulang penyokong yang di atas dan tulang ekor. Kemudian ada rangka visceral, bagian tulang lengkung insang atau dan turun-turunannya nih. Tulang lengkung insang ini terus ini banyak nih. Ada berapa lapis. Kemudian rangka embdikuler. Nah, rangka embdikuler yaitu tulang penyokong, sirip dan pelekat-pelekatnya. Tadi yang sudah saya singgung pada pembahasan sebelumnya tadi ya kan. Kemudian rangka kepala atau kranium melindungi otak dan sebagian besar organ-organ syaraf. Rangka kepala memiliki dua komponen nih, yaitu neurocranium dan brachiocranium. Nah, neurocranium tersusun atas chondrocranium yang berasal dari rawan pembungkus otak yang mengalami penulangan saat perkembangan. Nah, jadi kan tadi dari tulang rawan membentuk tulang sejati atau tulang keras itu. Dan dermatochorium yang terdiri dari tulang-tulang dernal. Brachiocrinium atau visceral cranium terdiri dari serangkaian lengkungan-lengkungan endoskeleton. Nah,
lengkungannya itu kan dibentuk sebagai penyokong insang. Nah, ini kan lengkungan-lengkungan sebagai penyemput lengkung insang. Yang ini pada bagian pekrium yang bersosiasi dengan nakrium. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bentuk rangka ikan mas dan bagian-bagiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.